Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dalam Minggu Advent yang pertama ini. Mari kita membuka bagian dari firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Kita melihat dari Injil Lukas pasal yang kedua. Kita tidak akan melihat semuanya, tetapi kita akan melihat dari bagian ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Kalau sudah mendapatkan, saya akan mengajak kita untuk melihat bagian ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh membawa kami kembali datang ke rumah-Mu untuk beribadah menyembah Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk belajar dari firman-Mu dan menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam satu kesempatan saya bersama dengan seorang teman saya pergi one day trip ke sebuah tempat wisata untuk menyaksikan festival lampion di musim winter, musim dingin begitu ya. Jadi saya bersama dengan teman saya itu sudah mengatur waktu sedemikian rupa, sudah mengidamkan. Jadi kalau orang tanya apa cita-citamu, cita-citanya pergi ke tempat ini begitu ya. Jadi sudah menunggu sekian lama untuk bisa menyaksikan akan festival lampion winter ini. Nah, sampailah di sana, maka kita kepagian, lalu kemudian 6 jam kita keliling-keliling mengitari tempat wisata itu. Dan ternyata setelah keliling-keliling 6 jam, festival lampion itu ternyata masih belum dimulai. Ya, jadi artinya kami harus lanjut menunggu. Jadi kami putuskan kami menunggu begitu, dan kami berdiri bersama dengan para wisatawan lain yang sedang menunggu, jadi sedang menantikan kapan acara festival lampion itu dimulai. Nah, ternyata tunggu demi tunggu, saya sudah 3 jam, jadi bukan saya saja, yang lain. 3 jam menunggu, tetapi ternyata festival lampion itu belum juga dimulai. Gak ada tanda-tanda, tidak diumumkan kapan waktunya akan segera dimulai. Dan akhirnya 3 jam lebih itu, 3 jam lebih akhirnya festival lampion itu dimulai dan kami menyaksikan. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah di dalam proses 3 jam lebih menunggu itu, ternyata 3 jam lebih proses menunggu itu satu sisi tidak mudah bagi saya ternyata ya. Jadi saya hitung-hitung, ingat-ingat, ternyata ada 3 kali saya pengen kembali ke hotel. Nah, karena apa? Karena ini kok gak ada kejelasan begitu ya. Kemudian juga tidak ada tanda-tanda dimulai. Lalu juga cuaca sudah makin dingin, sudah minus 20 lebih. Lalu juga cuaca sudah makin gelap ya. Dan kalau kayak saya harus kembali ke hotel itu harus naik tren dan butuh waktu 1,5 jam untuk sampai, 1,5 jam kemudian sampai di hotel itu memakan waktu 2 jam lebih. Nah, jadi artinya
godaan untuk segera kembali ke hotel itu, atau dalam arti gagal untuk menyaksikan festival lampion yang saya idamkan itu hampir batal. Tapi teman saya bilang, kita itu sudah menunggu lama gitu. Ini kan sudah kita idamkan. Kalau kita balik, kita sudah tanggung begitu ya. Jadi kita sabar, kita tunggu dan akhirnya berhasil menunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata untuk menunggu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, butuh kesabaran. Ada banyak godaan atau ada banyak tantangan yang bisa membuat kita goyah atau gagal untuk bisa tetap menunggu sesuatu yang kita inginkan, begitu ya. Belum lagi setiap kita memiliki ekspektasi, kita berpikir apakah yang kita tunggu itu sesuatu yang sepadan atau tidak sepadan. Tetapi kalau kita juga bisa lihat ada orang-orang yang merasa bahwa yang ditunggu itu adalah sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan benar-benar menunggu untuk mendapatkannya. Jadi menunggu sesuatu yang khusus, sesuatu yang istimewa yang kita inginkan, itu tidaklah sulit seharusnya. Karena ada yang berkata demikian, ternyata semakin kita menghargai atau mengharapkan apa yang kita tunggu, meskipun lama, kita akan tetap menunggu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam periode setelah Nabi Maliaki, setelah masa Maliaki berakhir, kitab PL terakhir, kemudian sampai kepada kitab awal perjanjian baru pada kedatangan Yesus itu ada satu masa, yaitu 400 tahun. Nah, di dalam masa 400 tahun itu dikenal di dalam masa keheningan atau masa kegelapan. Apa yang terjadi di tengah-tengah masa keheningan, masa kegelapan itu? Nah, di dalam masa 400 tahun itu biasanya kalau dulu Tuhan itu berfirman kepada umatnya, menyatakan isi pesannya lewat para nabi, maka di dalam masa 400 tahun itu umat Israel itu sama sekali tidak mendapatkan pesan daripada nabi. Artinya apa? Di dalam masa 400 tahun itu umat Israel itu melihat bahwa Tuhan itu diam. Tuhan itu seolah-olah tidak peduli, tidak lagi memperhatikan mereka. Tuhan sudah tidak lagi tertarik kepada urusan umatnya Israel itu. Nah, di dalam masa-masa kegelapan itu, maka umat Israel mengalami masa yang sulit juga. Karena mereka itu dijajah oleh beberapa negara. Mereka pernah mengalami dijajah oleh Persia, Yunani, dan terakhir mereka dijajah oleh Romawi. Di tahun 63 itu, Romawi itu datang menyerang mereka, menghancurkan bait Allah, membunuh para imam, dan itu merupakan satu penistaan terhadap mereka. Dan umat Israel betul-betul menderita dan mereka merasa tersiksa. Jadi di dalam kondisi mereka, apa yang mereka nantikan, apa yang mereka cari, Bapak Ibu? Yang mereka cari adalah mereka sedang mencari, menantikan janji Tuhan itu, yang Tuhan pernah janjikan lewat para nabinya itu, yang akan mengutus Mesias itu datang ke dalam dunia ini. Jadi dari generasi ke generasi terus menunggu Allah bertindak dengan kedatangan Mesias itu, dan umatnya hanya bisa terus menanti, berharap, sabar menantikan janji Tuhan. Dan salah satu yang menantikan janji Tuhan itu adalah seorang pria yang bernama Simeon. Nah, Bapak Ibu, siapa itu Simeon, Bapak Ibu? Tidak dijelaskan, tidak diberitahukan kepada kita latar belakang siapa itu Simeon. Apakah dia seorang awam, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang imam, tidak disebutkan. Istrinya siapa, keluarganya siapa juga tidak disebutkan, tetapi hanya disebutkan bahwa dia tinggal di Yerusalem. Tetapi meskipun tidak disebutkan, ada sesuatu yang indah yang dicatat oleh penulis Lukas di sana. Lukas menonjolkan akan kehidupan spiritual Simeon yang sangat baik sekali dia gambarkan. Di dalam ayat 25 itu dikatakan bahwa Simeon itu adalah orang yang benar, yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya.
Kata benar di sini, yaitu dikaios di sini, menunjukkan arti bahwa Simeon itu adalah seorang yang adil, orang yang baik, orang yang tulus, atau orang yang berbudi luhur. Nah, Bapak Ibu, Alkitab, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, maka secara khusus juga menyebutkan ada beberapa orang yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Baru itu, disebutkan dia adalah orang benar. Yang pertama itu disebutkan di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-6, yaitu Imam Zakaria. Ya, dikatakan dia adalah orang benar. Yang kedua di situ disebutkan adalah Lukas pasal 23 ayat 50, yaitu Yusuf Arimatea. Dia adalah seorang salah satu anggota mahkamah agama. Dia dikatakan juga sebagai seorang yang benar. Kemudian Cornelius, dia adalah seorang perwira. Di situ dikatakan sebagai orang benar. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 10 ayat 41, kemudian Matius 13 ayat 17, maka kita bisa lihat ada para nabi itu dikaitkan dengan orang benar, gitu. Jadi sajajar, gitu ya. Siapa yang menyambut orang benar, siapa yang menyambut para nabi dan orang benar. Jadi seolah-olah orang benar itu merupakan sebuah posisi yang terhormat. Artinya apa? Tidak semua tokoh di dalam Alkitab itu disebutkan sebagai orang benar. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru itu hanya beberapa orang saja dikatakan orang benar, dan ini termasuk Simeon. Saudara, Simeon dia bukan nabi, dia bukan imam. Tetapi di situ dia katakan dia adalah orang yang benar, yang artinya dia menunjukkan cara hidupnya berbeda dengan orang-orang lain pada zamannya. Kemudian Simeon juga dikatakan sebagai seorang yang saleh. Saleh di sini di dalam arti konteks agama di sini artinya dia menghormati Tuhan, seorang yang berhati-hati hidupnya, seorang yang religius, yang taat, yang takut akan Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru kata ini muncul hanya kepada orang-orang Yahudi yang mentaati peraturan hukum Taurat itu. Jadi artinya Simeon sama seperti Zakaria, Yusuf Arimatea, Cornelius, atau di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 11 itu disebutkan Ananias, dia adalah orang saleh. Jadi mereka ini adalah orang yang bukan hanya hidupnya benar, bukan hanya hidupnya tulus, tetapi mereka ini hidupnya menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Mereka adalah orang yang taat kepada perintah hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, karakter Simeon yang saleh dan benar ini menunjukkan akan imannya yang teguh. Imannya yang teguh kepada kesetiaan Allah untuk menggenapi janjinya yang diberikan kepada umatnya. Nah, kemudian kita lihat selain benar dan saleh situ dikatakan bahwa Simeon sedang menantikan penghiburan bagi Israel, di mana Tuhan berjanji mengutus seorang Mesias untuk menebus dan memberikan penghiburan bagi Israel. Dan terakhir di situ dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Artinya apa? Roh Kudus itu menyertai kehidupannya. Saudara, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus itu bermanifestasi di dalam kehidupan Simeon, kita tidak tahu. Tetapi di dalam bagian ini, di dalam 3 ayat itu, dari ayat 25, 26, 27 setidaknya ada 3 kali penekanan Roh Kudus muncul di dalam bagian ini. Yang pertama, Roh Kudus itu ada di atasnya. Kemudian yang kedua itu Roh Kudus itu menyatakan kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu memimpin dia ke bait Allah dan mempertemukan dengan dia dengan bayi Yesus. Artinya apa? Bahwa Simeon ini hidupnya selaras dengan Roh Kudus. Hidupnya betul-betul hidup yang bersama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Simeon ini dia tahu apa yang harus dia cari, dia tahu apa yang harus dia nantikan di dalam hidup ini. Dan yang dia nantikan, yang dia cari itu ini menjadi satu-satunya
prioritas di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu setiap hari apa yang dia lakukan. Apakah dia berdoa, apakah dia berpuasa, kita tidak tahu, tidak dikatakan. Tetapi yang pasti kalau kita lihat dari karakter hidup spiritualitasnya, kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh menanti dengan penuh harap, dan dia adalah orang yang setia menantikan janji Tuhan. Saudara, Lukas tidak secara spesifik menyebutkan sudah berapa lama Simeon menanti janji penghiburan itu. Dan kita juga tidak diberitahu berapa sih usianya dari Simeon, kita nggak tahu. Nah, kebanyakan penafsir memperkirakan usia Simeon itu sudah sangat lanjut atau sudah sangat renta sekali. Ada tafsiran dari tradisi mengatakan bahwa usia Simeon itu 112 tahun, usia yang panjang ya. Nah, taunya dari mana? Taunya dari ayat 29 ya. 29 itu ketika Maria sama Yusuf bawa bayi Yesus ketemu dengan Simeon. Simeon ngomong, sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Nah, itu menjadi sebuah penafsiran, oh Simeon itu dia sudah memang masuk di dalam masa konteks kematian. Dia bisa pergi pada waktu itu. Jadi artinya bahwa Simeon itu menantikan dalam satu masa yang panjang dan lama. Jadi di dalam masa penantian itu kalau kita pikirkan, kita renungkan Bapak Ibu. Di dalam menanti satu masa yang cukup panjang, yang cukup lama itu seharusnya tidak mudah bagi Simeon untuk bisa tetap setia menantikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam latar belakang sejarah begitu ya, itu tuh 400 tahun itu dari satu generasi ke generasi. Mereka itu sedang hidup di dalam penantian dan Simeon di dalam bagian terakhir itu. Tidak mudah untuk menantikan sesuatu dengan bertekun Bapak Ibu. Bisa jadi dia juga berpikir bahwa apakah betul janji Tuhan itu pasti. Begitu ya. Kita yang menantikan mungkin 10 tahun, 20 tahun itu juga kita bisa membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah lupa. Tetapi Simeon dia berbeda Bapak Ibu. Meskipun menanti di dalam masa yang panjang yang tidak mudah itu tidak membuat Simeon menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan atau dia melupakan Tuhan karena janji yang belum kelihatan itu. Tetapi di situ Alkitab menggambarkan Simeon itu menantikan janji penghiburan itu. Di situ dipakai kata prosdekomai. Pros itu artinya terus menerus, dekomai itu menantikan. Jadi kalau dalam arti ini, kalau di dalam bahasa Indonesia kita hanya lihat menantikan janji penghiburan. Tetapi dari bahasa Yunaninya kita bisa melihat bahwa dia itu seorang yang terus menerus menantikan janji Tuhan. Jadi artinya bahwa dia itu tidak pernah berhenti menanti. Dia menantikan dengan sungguh-sungguh sampai masa akhir hidupnya. Seolah-olah digambarkan apa? Seolah-olah dia itu sedang mengawasi, Simeon itu sedang mengawasi, membuka matanya lebar-lebar dan merentangkan tangannya untuk mencari di tengah orang banyak itu. Dan berharap ada satu wajah yang dicari, yaitu dia Mesias Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, inilah Simeon. Seorang yang hidupnya benar, seorang hidupnya saleh, dan dia sungguh-sungguh menantikan kedatangan janji Tuhan itu. Berbeda, kalau kita mau bandingkan Simeon itu dia berbeda dengan para ahli Taurat. Para imam besar, kemudian orang-orang Yahudi yang ada di zamannya. Yang mereka juga tahu tentang nubuatan Mesias. Mereka juga tahu bahkan ketika orang Majus itu bertanya kepada Herodes dan Herodes memanggil para imam dan orang-orang ahli Taurat itu dan bertanya dan mereka bisa menjelaskan kepada Herodes. Tetapi di situ kita tahu bahwa mereka terkejut. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 2 itu mereka terkejut. Artinya apa? Bahwa mereka itu tidak sungguh-sungguh menanti.
Mereka masa bodoh dan tidak peduli dengan janji yang Tuhan berikan itu. Kemudian kita melihat Simeon itu di dalam penantiannya akhirnya dia diberikan anugerah untuk bertemu dengan Mesias. Saudara, dia menantikan janji itu. Dan pada satu waktu, satu hari itu, pada hari itu, kalau kita lihat di dalam ayat 27 itu, ketika Yesus usia 1 bulan, dan kemudian orang tuanya membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan sesuai dengan hukum Taurat itu. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 27 di situ dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi artinya bahwa ada satu dorongan yang kuat dalam hati Simeon untuk apa? Untuk pergi ke bait Allah. Dan itu jelas Roh Kudus yang memimpin dia. Dan dia mau taat mengikuti pimpinan Roh Kudus itu. Dan dia akhirnya bertemu dengan bayi Yesus itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau bertanya lebih lanjut, kok bisa? Bagaimana bisa dia kok tahu ketika melihat dari sekian? Pasti bukan hanya bayi Yesus yang dibawa. Pasti ada bayi-bayi yang lain yang mau melakukan sesuai dengan acara tradisi Yahudi. Bagaimana dia bisa di antara banyak bayi mungkin, banyak anak itu, dia bisa tahu dengan langsung bahwa itu bayi Yesus Mesias yang dijanjikan itu. Maka kita bisa tahu bahwa Roh Kudus yang menjanjikan bahwa dia akan melihat bayi Yesus itu. Roh Kudus yang menuntun dia itu. Maka Roh Kudus yang sama itu juga yang menyatakan kepada dia bahwa itu adalah bayi Mesias yang dijanjikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah karya kemurahan Tuhan semata yang diberikan kepada dia sehingga dia bisa mengenali bayi Yesus itu. Kepada seorang hamba yang setia, kepada seorang hamba yang terus-menerus menanti dengan harap akan penggenapan janji Allah. Dan kalau kita lihat ketika dia bertemu dengan bayi Mesias, itu adalah sukacita yang tidak terkatakan bagi Simeon. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus itu juga merupakan sebuah puncak dari penantian. Puncak dari penantian selama beberapa generasi, dari generasi ke generasi akan Mesias yang sudah tergenapi. Yang ketiga, di sini kita lihat bahwa Simeon dia sungguh-sungguh menantikan akan janji Tuhan itu. Dan di dalam kehidupannya saat menantikan itu dia bisa hidup sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang hidupnya selaras dengan Roh Kudus. Dan kemudian akhirnya dia bertemu dengan bayi Yesus itu. Dia mendapatkan reward itu dari penantian. Dan ketika dia bertemu dengan bayi Yesus itu, salah satu ekspresi yang terbaik yang dia berikan adalah pujian kepada Allah di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saudara, ketika Simeon melihat bayi itu dan kemudian dia menerima anak itu di lengannya, saudara, ada pujian, dia sambil memuji Allah, katanya, sekarang ya Tuhan, biarkanlah atau lepaskanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, respon pujian Simeon ketika dia melihat bayi Yesus itu menggambarkan apa, saudara? Setidaknya menggambarkan rasa syukur, sukacita, rasa hormat kepada Tuhan, saudara. Dan rasa sukacita, rasa hormat ketika melihat bertemu dengan Tuhan itu yang seharusnya juga, yang harusnya orang percaya miliki. Ketika kita datang bertemu dengan hadirat Tuhan, saudara. Dalam arti, saudara, kalau kita datang ke rumah Tuhan di tempat ini, saudara, kita apakah kita datang dengan rasa syukur, dengan rasa hormat ketika kita menghadap Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Simeon, saudara. Dan ketika dia melihat bayi Yesus itu, saudara, dia tahu penantian, pengharapan hidupnya selama ini sudah datang, sudah terjawab. Satu penantian yang tidak sia-sia.
dan dia sungguh mendapatkan reward dari penantiannya itu. Dan kalau kita melihat di dalam pujian Simeon itu bukan hanya menggambarkan rasa syukur, rasa sukacita, saudara. Ketika dia berkata, Tuhan, biarkanlah, lepaskanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, saudara, seolah-olah dia itu digambarkan bahwa dia itu diutus oleh Tuhan untuk bertugas berjaga sepanjang malam sampai matahari terbit, saudara. Nah, ketika waktu lihat Yesus, artinya apa? Inilah tanda matahari itu telah terbit. Dan apa? Dan karena Yesus sudah datang, dia sudah dibebas tugaskan dari tugas jaganya. Sudah selesai, sudah berakhir. Dan ketika Simeon, dia menerima anak itu di tangannya, saudara, di lengannya. Itu adalah sebuah tanda bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dinanti-nantikan. Tuhan itu sudah memberikan kepada dia jawaban dari penantiannya. Dan sekaligus menunjukkan apa? Rasa hormat yang mendalam dan penerimaan sebagai juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan hanya kepada dia, tetapi juga kepada seluruh bangsa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Simeon ini? Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari untuk kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, Simeon itu dia melambangkan orang percaya yang penuh harap, yang sabar menantikan akan kedatangan Mesias. Dan dia itu menunjukkan teladan hidup yang setia di dalam masa-masa menantikan janji Tuhan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar bagaimana rasanya hidup setia sambil menantikan janji-janji Tuhan itu. Saudara, Simeon dia menunggu, dia menghabiskan hidupnya menantikan kedatangan Mesias. Tetapi itu adalah sesuatu yang sepadan, saudara, untuk dilakukan. Dan sekali lagi penantiannya itu tidaklah sia-sia. Dan apa yang dilakukan Simeon itu seharusnya dengan cara yang sama kita juga harus menjalani hidup kita, saudara, di dalam menantikan akan kedatangan Kristus kembali. Saudara, kita tidak lagi menantikan kedatangan Kristus yang pertama karena dia sudah datang. Dan kita saat ini kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, parousia itu. Kita memang tidak tahu, sekali lagi, kapan waktu Tuhan datang kedua kali. Guru sekolah minggu saya, hamba Tuhan saya yang dulu mengajarkan ke saya kepada sekolah minggu cerita Tuhan Yesus sudah pasti datang kedua kali itu. Dia sudah berpulang berapa tahun yang lalu. Dia tidak melihat dari janji itu, tetapi dia memegang teguh janji itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak tahu juga kapan Tuhan Yesus itu datang kedua kali. Tetapi sekali lagi kita bisa belajar dengan cara Simeon yang sama, saudara, menantikan mata yang tertuju kepada janji Tuhan itu, Yesus pasti datang kedua kalinya. Dan Tuhan itu kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya dan rencananya itu pasti Tuhan genapi. Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk segalanya, saudara. Dan di dalam masa penantian itu, saudara, ketika kita melihat segala sesuatunya kok tampak lambat, kita perlu belajar mengingat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan kita harus sabar menanti Tuhan menjawab penantian kita itu. Dan terus setia, pros dekomai, menanti dengan terus menerus, saudara. Bahkan ketika kondisi keadaan kita menunjukkan tidak oke, saudara, kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita. Ingat bahwa Tuhan itu sudah menepati janjinya dan dia tidak akan pernah gagal, saudara. Di masa lalu dia tidak pernah gagal, di masa sekarang pun. Dan bahkan di masa depan pun dia tidak akan pernah gagal di dalam menepati janjinya. Pros
dekomai. Menantilah dengan tekun dan terus menerus. Yang kedua, saudara. Yang kedua, pada waktu Simeon menantikan janji Tuhan yang tidak mudah itu, Alkitab menggambarkan dia bahwa dia hidup tetap mempertahankan hidupnya sebagai orang yang benar, orang yang saleh, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Di tengah dunia yang sudah kehilangan harapan, banyak orang yang sudah tidak lagi menanti, yang tidak lagi peduli. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Nah, apakah di dalam masa-masa menantikan kedatangan Kristus kedua itu, seumur hidup kita tetap bisa mempertahankan hidup yang saleh, hidup yang benar, yang menghormati Tuhan, yang taat, yang selaras dengan Roh Kudus. Dan kita mau belajar dari kehidupan dari Simeon. Tidak mudah, tetapi itu yang Simeon lakukan. Setia dan bertahan, saudara. Karena saya percaya bahwa one day ketika Tuhan datang itu, bagi orang-orang yang bisa bertahan itu, ada reward yang kemuliaan yang Tuhan akan berikan sesuai dengan janji yang Dia berikan kepada kita. Maka kita harus memegang janji Tuhan itu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kalau kita lihat perayaan Natal mula-mula itu berbeda dengan perayaan Natal saat ini, gitu ya. Jadi kalau dulu, apa yang dulu masih sebagai penantian pengharapan, kini sudah menjadi kenyataan, sudah tergenapi. Yesus sudah datang. Nah, jika sebuah pengharapan saja sudah cukup bagi Simeon untuk terus menanti dengan setia, dengan sungguh-sungguh menantikan, bahkan dia bersuka cita dan memuji Allah. Maka kita, saudara yang hidup di zaman ini, saat ini, kita seharusnya jauh lebih bersuka cita, jauh lebih memiliki rasa syukur yang besar di dalam menyambut kehadirannya yang setiap tahun kita rayakan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana persiapan kita menjelang Natal ini? Adakah kita memiliki rasa antusias yang sama, rasa syukur, rasa sukacita yang besar ketika mau menyambut akan kehadiran Kristus, Mesias yang sudah datang itu, yang kita rayakan itu. Nah, biarlah Tuhan boleh menolong kita dengan sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan kita memasuki Advent yang pertama, memasuki masa Natal nanti. Dan sampai fokus hidup kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Karena janji-Mu di masa lalu sudah digenapi dan itu nyata Tuhan. Dan saat ini kami yang ada di tempat ini, anak-anak-Mu di dalam dunia ini, kami sedang menantikan akan janji kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Dan biarlah kami belajar seperti Simeon yang menantikan di dalam kedatangan-Mu yang pertama itu dengan cara yang sama Tuhan. Kami juga bisa menteladani hidupnya di dalam menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus mengarahkan pandangan kami, tujuan kami, mengingatkan kami bahwa kami sedang menantikan Tuhan. Dan biarlah di dalam seumur hidup kami Tuhan, kami terus setia menantikan Engkau. Sampai janji Tuhan itu digenapi, Engkau pasti datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam masa-masa penantian itu tolonglah kami. Jaga kehidupan kami Tuhan, untuk selaras dengan firman-Mu, untuk hidup benar di hadapan Engkau, dan menjadi saksi Tuhan bagi dunia yang gelap ini. Tuhan, terima kasih, dengarlah doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin.